Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid Bapak kelas 6, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menayangkan video rangkuman tema 6 subtema 1. Selamat menyaksikan. Pada pelajaran pertama tentang PPKN, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya mematuhi peraturan, bergotong royong, dan membantu saudara. Nah, pada gambar yang ditampilkan ada beberapa orang, baik itu laki-laki dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak sedang bahu-membahu bergotong royong. Salah satu bentuk kepedulian adalah taat aturan. Karena aturan wajib kita taati. Contohnya wajib mengikuti pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat kedua. Kemudian ada pertanyaan dan jawaban. Nah, ini gambar bapak-bapak sedang bergotong royong menanam pohon. Mengapa manusia harus peduli dengan lingkungan sekitar? Ya, pertanyaan tersebut tentunya bisa kita diskusikan atau bisa kita jawab. Jawabannya karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita diskusikan, mengapa kita warna negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar? Mengapa kita warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar? Karena sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain wajib mengikuti pendidikan dasar, sebutkan kewajiban-kewajiban lain sebagai warga negara di masyarakat. Jawabannya, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang telah diatur oleh undang-undang, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga fasilitas umum, dan sebagainya. Kemudian pada materi bahasa Indonesia, yakni kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, materi atau rangkumannya adalah judul adalah nama yang dipakai untuk buku bab dalam buku, kepala berita, dan lainnya. Jadi jika ada judul, contohnya tema 6, judulnya adalah menuju masyarakat sejahtera. Judul memiliki makna yang mencerminkan informasi dari sebuah buku. Dalam judul terdapat kata kunci atau kata yang sering diungkapkan dalam teks. Kemudian pada materi bahasa Indonesia, rangkuman yang lain yaitu tentang latihan soal bahasa Indonesia. Ya, di dalam buku temanya ada sebuah teks yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang berada di Kampung Hijau Sukamaju. Selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Berikutnya ada pertanyaan dari teks atau bacaan tersebut. Tentukan judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, di sini bisa kita diskusikan atau bisa kita kerjakan untuk menentukan judul dari teks yang telah kita baca tadi. Ya, judul bisa kita tuliskan berdasarkan intisari dari teks yang dibaca. Nah, bisa kita tuliskan kepedulian warga Kampung Hijau Sukamaju.
atau kegiatan yang bermanfaat dari warga Kampung Hijau Sukamaju. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan 3 kata kunci dari teks tersebut. Jawabannya adalah lingkungan hijau, sampah dapur, dan kompos. Kesimpulan dari teks di atas, kepedulian warga Kampung Hijau Sukamaju untuk membuat lingkungan hijau. Berikutnya pada materi yang ketiga, pelajaran IPA tentang pubertas sekunder. Sebelum berlanjut, Bapak ingatkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum subscribe ya. Pubertas atau masa puber adalah salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Ciri-ciri pubertas sekunder bagi laki-laki adalah 1. Suara membesar. Kemudian yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis dan jenggot. 4. Tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 5. Dada bidang. 6. Munculnya jerawat. Sedangkan ciri-ciri pubertas sekunder bagi perempuan, yang pertama, suara berubah nyaring atau melengking. Yang kedua, cirinya pinggul membesar. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, muncul atau tumbuh jerawat. Yang kelima, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan saat kalian memasuki masa pubertas? Ya, tentunya pelajaran ini bukan pelajaran pornografi, tapi ini adalah sex education atau pelajaran tentang pubertas sekunder. Jawabannya adalah segera berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, anak-anak sekalian, selain ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pubertas sekunder, nah ini akan Bapak sampaikan ciri-ciri pubertas primer atau pubertas yang sudah pasti dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri pubertas primer bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Ciri pubertas primer bagi perempuan yaitu mengalami menstruasi atau haid. Anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan, tentunya apabila di antara kalian sudah mengalami pubertas baik primer maupun sekunder, Bapak sarankan untuk kalian bersikap terbuka, berkonsultasi, bertanya kepada orang tuanya atau orang yang dipercayai. Memasuki materi IPS, yakni tentang makna kemerdekaan. Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Sebagai puncak perjuangan. Yang kedua, pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka kepada dunia internasional. Yang ketiga, sebagai tonggak sejarah. Yang keempat, akhir dari penjajahan. Bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan? Ya, sebagai seorang murid, bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan? Anak-anak sekalian kelas 6 yang Bapak banggakan, tentunya kemerdekaan yang telah diraih, yang telah bangsa Indonesia raih, merupakan berkat kerja keras, semangat para pejuang pahlawan bangsa Indonesia yang telah dengan gigih dan semangat merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah Belanda maupun Jepang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib mengisi kemerdekaannya. Dengan cara apa? Sebagai seorang murid, upaya untuk mengisi kemerdekaan yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghargai budaya daerah lain. Yang keempat, tentunya adalah mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, mencintai dan melestarikan budaya dalam negeri. Yang keenam, menghormati dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Di pelajaran IPS juga ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membalas jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat dan dapat membangun bangsa. Mengapa kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat?
Tentu karena kemerdekaan bukanlah hal yang didapatkan dengan mudah atau cuma-cuma, dan sudah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai wujud rasa terima kasih kita atas segala perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, tentunya kalian sebagai murid, salah satu cara mengisi kemerdekaan sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan giat berlatih dan tetap semangat meskipun di masa pandemi ini. Karena ketika kalian nanti sudah dewasa, kalian bekerja di profesi di bidang apapun, kalian dapat mengisi kemerdekaan dengan memberikan karya dan dedikasi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Berikutnya pada materi seni budaya dan prakarya. Ya, ini nada di halaman 9. Pada pelajaran SBDP ada lagu yakni Aku Cinta Lingkungan, menceritakan tentang salah satu bukti kecintaan kita terhadap lingkungan adalah dengan cara membersihkan sampah. Lagu Aku Cinta Lingkungan menggunakan tanda nada C sebagai do. Interval atau jarak sebuah nada ke nada yang lain disebut dengan nama pangkat. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut pangkal, nada kedua disebut nada selang. Interval nada terbagi menjadi interval harmonis dan interval melodis. Pembahasan interval nada, ada pertanyaan, jelaskan makna dari lagu Aku Cinta Lingkungan yang terdapat pada halaman 9 buku tema 6. Jawabannya mengajak kita untuk membersihkan sampah sebagai wujud kecintaan terhadap lingkungan. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan interval nada harmonis dan nada melodis. Jawabannya, interval harmonis adalah dua nada dibunyikan bersama-sama, sedangkan nada interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga masih terkait dengan nada. Jelaskan definisi dari melodi yang baik. Jawabannya adalah melodis yang baik adalah melodi yang memiliki interval terjangkau oleh suara manusia untuk alat musik. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya materi tentang poster. Nah, ini Bapak tampilkan poster tips atau cara sukses pubertas. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah poster, yang pertama adalah judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan dari isi poster tersebut. Kemudian yang kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ya, bisa kalian perhatikan dari judulnya cukup singkat ya nak ya, padat dan jelas, yaitu cara atau tips sukses pubertas. Artinya kalian bisa mengantisipasi sedini mungkin ketika kalian menghadapi masa-masa pubertas seperti menstruasi atau mimpi basah. Dan di bagian isinya juga dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga efektif dan efisien. Yang ketiga, poster diberikan gambar karena gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Jadi seperti yang ditampilkan poster, ada poin-poin per kalimatnya dan disisipi atau ditambahkan gambar untuk memperjelas dari isi poster atau maksud dari poster tersebut. Yang keempat, sumbernya atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Oleh karenanya dalam poster lebih baik atau alangkah baiknya jika dituliskan juga sumber atau daftar pustaka yang memuat isi dari poster tersebut.
Nah, anak-anak, di era sekarang teknologi yang semakin canggih dalam membuat poster tentunya lebih mudah agar lebih menarik. Tentunya bisa kita menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi lain dalam membuat poster. Tentunya pekerjaan dalam membuat poster lebih mudah dan bisa menarik. Demikianlah rangkuman materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Terima kasih dan wassalamualaikum.